Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya-Allah akan kita teruskan kepada ayat yang ke-56, 57, 58 dan 59 dari surah At-Taubah, yaitu masih lagi menerangkan tentang orang-orang munafik. Jadi Allah menceritakan tentang orang-orang munafik supaya kita mendapatkan pelajaran, yang dengan pelajaran tersebut kita bisa memelihara diri kita, dan mudah-mudahan diri kita terpelihara dari tipu daya orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik adalah orang-orang yang menipu, orang-orang yang memperdaya. Karena orang-orang munafik apabila di hadapan orang-orang beriman, mereka berkata bahwasanya mereka adalah orang-orang beriman. Tetapi apabila mereka berpaling dari orang-orang beriman, kemudian mereka sesama mereka mengatakan, bukan, kami bukan orang-orang beriman, kami adalah orang-orang kafir sama sepertimu, ketika mereka sesama orang-orang kafir. Jadi mereka adalah orang-orang yang menyebut di mulut beriman, tetapi di hati mereka menyimpan kekufuran. Jadi lain di mulut, lain di hati. Ini adalah orang munafik yang bermuka-muka, tidak satu mukanya, banyak mukanya. Ketika bersama dengan orang beriman, mukanya macam muka orang-orang beriman. Tetapi ketika berpaling dari orang-orang beriman bersama dengan orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang kafir. Ini dahulu telah disebutkan di awal surah Al-Baqarah. Dari 4 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini adalah menerangkan tentang sifat tercela orang-orang munafik. Yang pertama, yaitu mereka ini adalah orang-orang yang takut mati. Takut mati. Orang-orang beriman tak takut mati. Apa sebab? Sebab bagi orang-orang beriman, kematian itu adalah yang memindahkan mereka kepada kehidupan yang lebih baik, lebih tinggi nilainya, lebih istimewa, lebih mulia. Nanti mereka akan mendapatkan balasan dari amal yang telah mereka kerjakan. Itu bagi orang beriman. Tapi bagi orang-orang munafik, karena hidup mereka adalah hanya sebatas di dunia ini saja, maka apabila mati, habislah sudah segala-galanya. Maka bagi mereka, mati itu kiamat, berakhirnya kehidupan. Tapi bagi orang beriman hanyalah memindahkan kepada kehidupan yang sebenarnya kehidupan. Wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun.
Sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Tapi orang-orang munafik tak mengetahui. Yang mereka tahu hanyalah kehidupan di dunia ini saja. Kemudian sifat yang kedua, sifat yang tercela yang ada pada orang-orang munafik, yaitu cinta kepada dunia. Maka yang menjadi pengukur di dalam hidup adalah dunia. Kalau mereka diberi pemberian, senang. Kalau tidak diberi pemberian, mereka marah. Nah, ini disebutkan dalam ayat ini. Jadi pengukurnya adalah ada pemberian yang diterima atau tidak. Ada, senang. Tidak ada, marah. Apabila ada pembahagian harta, umpamanya pada masa Rasul dahulu ada pembahagian harta rampasan perang. Nah, kalau mereka dapat bahagian, senang. Kalau tak dapat bahagian, mereka marah. Nah, apabila yang menjadi pengukur adalah harta, berarti tidak ada iman di dalam hati. Kalau pengukur harta, bermakna yang menguasai hati adalah hawa nafsu. Yang menjadi timbangannya hawa nafsu. Nah, jadi orang munafik menimbang segala sesuatu dengan hawa nafsunya. Sementara orang-orang beriman menimbang segala sesuatu dengan iman. Jadi beda golongan orang-orang beriman dengan golongan orang-orang munafik. Inilah dia 4 ayat yang menerangkan tentang orang-orang munafik, yang sebenarnya ayat sebelum ini juga sudah menerangkan tentang orang-orang munafik, yaitu dalam ayat sebelum ini mereka adalah orang-orang yang beribadah dengan malas, seperti salat. Mengapa malas? Sebab beribadah tidak dengan hati. Tidak dengan iman di hati, malas. Solat juga, tapi solatnya itu untuk dilihat oleh orang-orang beriman. Tujuannya menipu orang beriman. Kami juga beriman, nih kami solat. Tapi tujuannya hanyalah untuk menipu orang-orang beriman. Maka disebut taqiyah. Mereka melindungi diri dengan solat yang mereka kerjakan, seakan-akan mereka itu adalah orang-orang beriman, padahal sebenarnya mereka adalah orang-orang kafir. Hanya menampakkan diri sebagai orang-orang beriman. Jadi mereka ini pembohong. Maka di dalam surah Al-Munafikun ayat yang pertama, di ujung ayat Allah menyebut wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi innal munafikina lakadzibun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang pembohong, pendusta. Nah, jadi ayat-ayat yang kita kaji ini melalui kumpulan ayat-ayat yang menerangkan tentang perang pada tahun 8 Hijriah, yaitu perang Tabuk, yaitu perang yang sangat berat sekali karena pada masa itu musim kemarau. Kemudian Tabuk itu, tempat perang itu dari Madinah jaraknya 600 km, jauh sekali. Kendaraan yang digunakan untuk pergi berperang sedikit, berganti-gantian. Kemudian makanan yang tersedia sebagai bekal pun sedikit sekali. Dikatakan satu hari makan 1 butir korma saja. 1 hari 1 butir korma. Dengan 1 butir itulah bertahan. Berat sekali. Maka di dalam perang ini sangat menentukan sekali, yaitu siapa yang sebenar-benarnya berjuang dengan keimanan dan siapa yang sebenar-benarnya berbohong, berdusta. Siapa yang berbohong, yang berdusta? Orang-orang munafik. Siapa yang benar-benar berjuang? Orang-orang beriman. Jadi ujian yang berat seperti perang umpamanya, ia adalah sebagai sarana yang telah Allah tetapkan untuk memisahkan mana orang-orang beriman yang sebenarnya, mana yang hanya mengaku-ngaku saja sebagai orang-orang beriman. Jadi setiap apa yang berlaku bagi orang-orang beriman ada hikmahnya, yaitu untuk memisahkan orang-orang munafik dari mereka.
Jadi 4 ayat yang akan kita pelajari ini masih lagi dalam kumpulan ayat-ayat yang berkaitan dengan perang Tabuk. Nah, mungkin keadaan pada masa perang Tabuk dahulu berulang pada masa sekarang. Andaikan berulang, maka kita mendapatkan pelajaran. Nah, inilah perlunya kisah Al-Quran untuk kita pelajari, karena boleh jadi peristiwanya berlainan. Dulu peristiwa pada masa dahulu, pada masa Rasulullah, sekarang pada masa sekarang peristiwa berlainan, tetapi nilai yang berlaku dari setiap peristiwa itu sama. Nah, itu yang disebut dengan sejarah pasti berulang. Nah, bukan pelaku sejarahnya yang berulang, pelaku sejarahnya yang dahulu dah mati, sekarang berganti dengan orang yang lain. Pelaku sejarahnya berganti, waktunya pun juga tak sama. Dahulu, umpamanya pada masa Rasulullah dahulu, tempatnya mungkin berlainan, yang satu di Jazirah Arab sana dan sekarang di sini. Tetapi boleh jadi nilai yang berlaku dari peristiwa-peristiwa tersebut adalah sama. History repeats itself. Sejarah itu berulang. Maka apabila nilai yang berlaku itu sama, disinilah pentingnya Al-Quran sebagai petunjuk sehingga memudahkan kita. Dahulu dengan Al-Quran ini Rasulullah mendapat petunjuk menyelesaikan masalah, maka sekarang dengan Al-Quran ini kita pun mendapat petunjuk untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya kita akan coba melihat kandungan ayat, namun terlebih dahulu kita akan membacanya, kemudian menterjemahkannya supaya kita lebih dekat lagi dengan ayat-ayat yang kita tafsirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun law yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajmahun wa minhum man yalmizuka fis sadaqat fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idza hum yaskhatun walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Kita terjemahkan. Wa yahlifuna, dan mereka siapa? Orang-orang munafik. Dan mereka orang-orang munafik bersumpah billah, dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Biasanya dalam bahasa Arab bersumpah dengan menyebut nama Allah, wallahi, demi Allah, atau billahi, demi Allah, atau tallahi. Ada 3 huruf sumpah yang dipakai. Dan mereka bersumpah billahi, dengan menyebut nama Allah, innahum, bahwasanya sesungguhnya mereka laminkum, sungguh dari golonganmu. Jadi mereka bersumpah, kami ini dari golonganmu, wahai orang-orang beriman. Wa mahum, dan tidaklah mereka itu minkum, dari golonganmu, dan bukanlah mereka itu dari golonganmu. Jadi beda golongan ya, golongan orang-orang beriman dan golongan orang-orang munafik. Tapi orang-orang munafik mengaku masuk dalam golongan orang-orang beriman sampai bersumpah. Walakinnahum, akan tetapi mereka kaum yafraqun, yang sangat takut kepadamu. Oh, rupanya takut kepada orang-orang
beriman. Nanti seperti apa? Nanti kita akan terangkan. Jadi orang-orang munafik ini orang-orang yang penakut. Kita mulai dari pangkal ayat, terjemahannya secara langsung. Dan mereka, orang-orang munafik, bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwasanya sesungguhnya mereka adalah sungguh masuk ke dalam golonganmu, dan bukanlah mereka itu dari golonganmu, akan tetapi mereka itu kaum yang sangat takut kepadamu. Jadi ada rasa takut kepada orang-orang beriman. Berikutnya lagi, lau yajiduna, lau jika, yajiduna mereka mendapatkan atau mereka memperoleh, malja'an tempat berlindung, au magharatin atau gua-gua, gua juga tempat berlindung, au muddakhalan atau lubang-lubang juga tempat berlindung. Jadi ada 3 tempat berlindung disebut. Ini apa bedanya antara 3 ini? Nanti kita terangkan dalam tafsir. Lawallau, maka sungguhlah mereka itu akan pergi berlari untuk berlindung, ilaihi kepadanya, kepada yang 3 tadi, kepada tempat berlindung, gua, lubang. Wahum yajmahun, dan mereka itu ketika pergi lari ke tempat-tempat berlindung itu berlari dengan cepat sekali. Kalau cepat berlari ke tempat berlindung berarti sangat takut sekali. Kita ulang sekali lagi. Jika mereka memperoleh tempat berlindung atau gua atau lubang tempat bersembunyi, niscaya mereka akan pergi berlari ke tempat itu, sedangkan mereka itu berlari dalam keadaan cepat. Ayat berikutnya, wa minhum, dan sebahagian dari mereka. Sebahagian dari mereka siapa? Orang-orang munafik. Oh, jadi ayat-ayat ini tentang orang munafik semua ini. Dan sebahagian dari mereka, may yalmizuka, man, ada yang yalmizuka, mencelamu. Mu di sini siapa? Nabi Muhammad. Oh, jadi ada orang munafik itu yang mencela Nabi Muhammad. Jadi bukan orang kafir aja yang mencela Nabi Muhammad ya. Orang yang mengaku-ngaku beriman tapi munafik mencela Nabi Muhammad juga. Fis sadaqat, yaitu dalam pembahagian sedekah, dalam pembahagian zakat. Fa in u'tu minha, maka jika mereka diberi sebahagian dari harta yang dibagi itu, radu, mereka senang. Wa illam yu'tau minha, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari harta yang dibagi itu, izahum, tiba-tiba saja mereka, serta-merta mereka itu yaskhatun, menjadi marah. Oh, diberi senang, tak diberi marah. Oh, berarti pengukurnya harta benda ini, senang dan marah. Padahal sebenarnya penentu senang, marah, sedih, gembira, penentunya adalah iman, bukan harta. Kita ulang lagi dari awal ayat. Dan sebahagian dari mereka, orang-orang munafik, ada yang mencelamu wahai Muhammad dalam pembahagian sedekah. Maka jika mereka diberi sebahagian darinya, mereka senang. Dan jika mereka tidak diberi sebahagian darinya, tiba-tiba mereka itu marah. Ayat yang keempat dari 4 ayat yang kita pelajari dalam kesempatan ini. Walau annahum radu, walau, dan jika, annahum, sesungguhnya mereka, radu, redha. Redha maknanya berpuas hati, mau menerima. Ma'atahumullah, apa-apa yang Allah berikan kepada mereka, wa rasuluh, dan rasulnya.
apa-apa yang Allah dan Rasulnya berikan kepada mereka. Apa yang Allah dan Rasulnya berikan? Bahagian mereka. Kalau mereka mendapat bahagian, mungkin bahagian yang mereka dapatkan sedikit, tetapi meskipun sedikit, kalau mereka redha, mereka berpuas hati, itu adalah lebih baik. Kalau diberi sedikit, Allah sedikit betul lah untuk saya ini. Umpamanya harta rampasan perang itu kan dibagi 5. Nah, 1/5 untuk orang yang ikut perang. Orang-orang munafik ini ikut perang, kemudian dapat 1/5. Ada orang di Madinah sana tak ikut perang, dapat juga 1/5. Dia tak ikut perang, dapat 1/5. Saya ikut perang bersusah payah, dapat 1/5 juga. Ada di antara orang munafik itu yang tidak redha, tidak suka, tidak berpuas hati. Kalaulah mereka suka, tentu itu lebih baik, tapi rupanya mereka ini tak suka, tak redha. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Kalau mereka mau mengatakan cukuplah Allah bagi kami, harta ini tak ada nilai dalam pandangan kami, itu lebih baik. Tapi mereka tak pula mengatakan cukuplah Allah bagi kami, karena mereka memperhatikan harta saja, meninggalkan Allah. Sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluh. Sayu'tina, akan memberikan kepada kami, Allah akan memberikan kepada kami min fadlihi, sebahagian dari karunia-Nya. Kalau mau mengatakan Allah nanti akan memberikan kepada kami sebahagian dari karunia-Nya, Allah, kami tak lihatlah yang kami dapatkan dari harta-harta ini, karena yang kami yakini Allah akan memberikan sebahagian dari karunia-Nya kepada kami, lebih bagus, lebih baik, lebih berharga, lebih banyak dari yang kami terima ini. Kalau mau mengatakan seperti itu lebih baik, tapi mereka tak mengatakannya. Wa rasuluh, dan apa-apa yang diberikan oleh Rasulnya kepada mereka. Kalau kita perhatikan betul susunan kata dalam terjemahan, dan kalaulah mereka berkata cukuplah Allah bagi kami, niscaya Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami sebahagian dari karunia-Nya. Inna, sesungguhnya kami, ilallah, kepada Allah, raghibun, suka. Tentulah perkataan mereka itu lebih baik berbanding mereka memperhatikan harta yang mereka peroleh itu. Kita ulang sekali lagi ayat yang terakhir. Sekiranya atau jika sesungguhnya mereka itu, jika mereka itu sungguh redha terhadap apa-apa yang Allah dan Rasulnya berikan kepada mereka, dan mereka berkata cukuplah Allah bagi kami, niscaya Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami sebahagian dari karunia-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang suka kepada Allah, atau berharap dengan suka, dengan senang kepada Allah, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Tapi sayangnya orang-orang munafik tidak berbuat demikian. Mereka hanya memperhatikan harta yang mereka terima. Ketika harta itu sedikit, maka mereka pun tidak redha. Mengapa sedikit betul yang saya terima ini? Maka orang-orang munafik adalah orang yang hanya mengejar harta dunia saja, karena memang mereka ini cinta dunia. Ada 2 sifat yang tercela, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut kepada mati. Kedua-dua itu ada pada orang-orang munafik. Jadi dari 4 ayat yang telah kita baca dan terjemahkan tadi menjelaskan bahwasanya keempat-empat ayat ini menerangkan tentang hakikat orang-orang munafik. Orang munafik, orang yang menyembunyikan jati diri mereka. Jadi mereka tak mau jati diri mereka itu, yaitu mereka orang-orang kafir, tapi mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Maka bagaimana caranya?
supaya orang-orang beriman tidak mengetahui mereka itu adalah orang-orang kafir? Mereka bersumpah. Mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah supaya orang-orang beriman mempercayai mereka. Tapi kira-kira orang-orang beriman tertipu tidak dengan sumpahnya orang-orang munafik? Tidak. Apa sebab? Sebab Allah telah memberi petunjuk kepada orang-orang beriman. Ini disebut oleh Syekh Asy'arawi sebagai mana'ah imaniyah, yaitu ada sistem kekebalan, sistem imunitas yang ada pada tubuh orang-orang beriman sehingga tidak bisa dirusak oleh orang-orang munafik. Orang munafik tidak berhasil menipu orang-orang beriman, meskipun mereka sampai bersumpah berkali-kali sekalipun. Jadi siapa yang akan menang sebenarnya? Orang-orang beriman. Siapa yang akan kalah pada akhirnya? Orang-orang munafik. Berarti pelajaran yang sangat berharga. Jangan takut menghadapi orang-orang munafik. Sebanyak apapun mereka, sehebat apapun mereka, setinggi apapun kedudukan mereka, karena pada akhirnya mereka itu akan dikalahkan, karena mereka itu lemah sebenarnya. Maka mereka itu lari secepat-cepatnya, selaju-lajunya dari orang-orang beriman karena takut kepada orang-orang beriman. Kepada mana? Kepada apa mereka? Kepada apa mereka lari? Ke gua-gua mereka lari. Ke tempat-tempat persembunyian mereka lari. Kemana mereka lari? Ke tempat-tempat yang bisa mereka itu terlindung dari pengetahuan orang-orang beriman. Jadi mereka adalah orang-orang pengecut karena penakut. Kemudian apabila dibawa berperang, mereka itu akan lari dari perang. Nampak saja musuh, mereka bukannya marah menghadapi musuh, enggak, malah mereka bergerak mundur ke belakang, lari cari tempat berlindung. Maka orang munafik ini jangan ikut bawa serta dalam medan perang, hanya menyusahkan saja, bertambah susah kita dibuatnya. Apa sebab? Sebab mereka ini bertentangan diri mereka sendiri bertentangan dengan diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, mereka juga akan bertentangan, tidak akan serasi dengan orang lain. Dengan diri sendiri pun tak serasi, apalagi dengan orang lain. Maka orang munafik, orang yang tidak memiliki kepribadian, tak punya kepribadian, tak punya sakhsiyah, tidak punya keagungan pada diri, tak punya marwah, tak punya martabat. Orang yang tidak punya kebaikan apa-apa, orang yang punya penyakit dalam hatinya, kemudian mendatangkan keburukan bagi orang lain. Na'udzubillah minal munafikin. Kita berlindung kepada Allah dari orang-orang munafik. Baik, kita mulai pengajian yaitu dengan tafsir yang lebih terperinci. Tadi baru terjemahan dan muqaddimah. Di ayat yang ke-56 Allah memulai wa yahlifuna billah, dan mereka itu bersumpah dengan nama Allah. Kapan seseorang itu bersumpah? Biasanya seseorang itu bersumpah kalau orang tersebut diingkari. Dia mengatakan sesuatu, umpamanya, saya tadi melihat kecelakaan di hadapan sana, di jalan raya, semua mati di tempat. Maka orang yang mendengar itu, betul tidak yang kamu sampaikan? Maka orang yang mendengar itu coba untuk menolaknya, mengingkarinya. Karena saya tak dengar apa-apa tadi, tak ada bunyi apa-apa. Demi Allah, keluar sumpah. Apa sebab? Sebab ada orang yang mengingkari. Kalau tidak ada orang yang mengingkari, akan keluarkah sumpah? Tidak. Kalau sudah percaya, saya percaya, tak akan sampai kepada sumpah.
Tetapi kalau yang mendengar itu mengingkarinya, maka sumpah pun keluar. Sama juga kita lah biasanya. Ada orang yang mau meminjam uang kepada kita. Tuan Haji, saya mau pinjam uang. Berapa mau pinjam? 500.000 umpamanya. Bila nak bayar? Bulan hadapan. Betul kan ni bulan hadapan bayar? Coba untuk mengingkarinya. Karena saya dengar sudah banyak awak ni berhutang ke mana-mana, awak tak bayar. Maka dia pun supaya dipercayai, apa senjata yang akan dia keluarkan? Sumpah, demi Allah saya akan bayar bulan hadapan. Jadi sumpah itu keluar adalah ingin supaya dipercayai. Lalu mengapa orang-orang munafik itu bersumpah? Karena orang-orang beriman tak percaya kepada orang-orang munafik. Orang-orang beriman mengingkari perbuatan orang-orang munafik. Bagaimana bisa orang-orang beriman itu mengingkari orang-orang munafik? Sebab orang-orang beriman mendapat petunjuk dari Allah melalui Al-Quran. Wahai orang-orang beriman, kalau kamu mendapati seseorang itu memiliki tanda-tanda seperti ini, itu tandanya dia itu munafik. Ada tidak disebutkan dalam Al-Quran tanda-tanda munafik? Ada. Maka orang-orang beriman meskipun tidak mengetahui isi hati seseorang, tapi dari tanda-tandanya sudah tahu, ini orangnya munafik ini. Maka orang-orang beriman tidak mempercayai orang yang sudah diketahui tanda-tandanya sebagai orang munafik. Maka orang-orang munafik ini supaya dipercayai oleh orang beriman, maka mereka pun mengeluarkan senjata. Senjatanya sumpah. Kira-kira sumpahnya itu benar atau tidak? Tidak. Tujuannya salah. Bersumpah untuk tujuan yang salah. Boleh bersumpah, boleh untuk tujuan yang baik, yang benar. Sumpah di persidangan umpamanya untuk menerangkan yang benar itu benar, yang salah itu salah, itu bagus. Tetapi orang-orang munafik bersumpah di hadapan orang beriman, kononnya mereka adalah orang-orang beriman, tetapi sebenarnya mereka adalah orang-orang kafir. Ini disebutkan dalam surah Al-Munafiqun. Orang munafik ini datang ke hadapan Rasul. Idza ja'akal munafiqun, apabila orang-orang munafik itu datang kepadamu wahai Muhammad. Ini Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Qalu, mereka berkata, nashhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi engkau wahai Muhammad sungguh Rasulullah. Kata siapa ini? Kata orang-orang munafik. Tetapi lanjutan ayat Allah menyampaikan, wallahu ya'lamu, sesungguhnya Allah mengetahui, innaka la rasuluh, sungguh kamu adalah rasulnya. Tak perlu perkataan dari orang-orang munafik itu, Allah pun tahu engkau adalah rasulnya. Wallahu yashhadu, dan Allah menyaksikan, innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang-orang munafik itu berbohong, berdusta. Jadi sumpahnya orang-orang munafik itu pun adalah sumpah dusta. Kalau sumpah itu sumpah dusta, jangan terpengaruh dengan nama Allah yang disebut oleh orang munafik itu. Kita kan kalau kita mendengar nama Allah disebut, kita kan jadi berubah. Demi Allah, terdengar saja Allah, kita jadi berubah. Betul juga dia ini, padahal tak betul. Maka jangan sampai tertipu oleh sumpah orang-orang munafik. Yahlifuna billah, mereka itu bersumpah dengan nama Allah. Mengapa mereka sampai bersumpah? Karena memang mereka tidak dipercayai oleh orang-orang beriman. Maka kita akan menjumpai di sepanjang zaman orang-orang munafik itu akan bersumpah supaya mereka dipercayai. Tetapi orang-orang beriman tidak juga mempercayai mereka. Apa sebab? Orang beriman tahu sumpah mereka adalah sumpah palsu. Mereka berbohong. Apakah orang munafik itu berbohong dengan kata-kata saja? Tidak. Mereka juga berbohong dengan pakaian.
Pakaiannya lebih bagus dari pakaian kita. Pakaiannya itu pakaian jubah, jubahnya berlapis-lapis, pakai songkok, pakai serban, serbannya panjang sekali, bermeter-meter panjangnya, melilit di kepala. Kalau kita lihat serban dialah yang paling panjang. Itu dari sisi pakaian orang-orang munafik. Dan kadang-kadang keluar pula kata-kata, banyak kata-kata itu ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, fasih sekali. Tapi rupanya munafik. Tengok janggutnya pun panjang juga janggutnya. Kita lihat. Dari sisi penampilan orang-orang munafik ini pandai sekali untuk menipu orang-orang beriman. Apa tujuannya? Supaya dipercayai. Karena kalau tidak seperti itu, orang beriman tak percaya. Jadi dari sisi perkataan mereka mencoba untuk membohongi, dari sisi pakaian mereka juga coba untuk membohongi, dari sisi perbuatan pun juga begitu. Mereka ke masjid juga, mereka menghadiri majlis ilmu juga, tetapi rupanya tidak karena keimanan kepada Allah, hanya karena ingin supaya dikatakan masih dalam kumpulan orang-orang beriman, karena ada kepentingan yang ingin dicari, yang ingin didapatkan. Biasanya intel-intel itu masuk kumpulan munafik itu. Yang mengintip-ngintip, yang tujuannya bukan untuk mendapatkan ilmu, untuk melaporkan kepada atasannya. Itu orang-orang munafik itu. Cepat aja lah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak, akan dilemahkan, akan dikalahkan, akan berakhir dengan kecelakaan dan kebinasaan. Itu dah janji Allah itu. Tidak akan pernah beruntung orang-orang munafik itu. Rugi dunia, rugi akhirat, dan terbeban di dunia, terbeban di akhirat. Kita lihat ayat ini. Innahum laminkum. Jadi mereka bersumpah sesungguhnya mereka itu adalah bahagian darimu. Wa ma hum minkum. Allah membantah, tidak, mereka itu tidak bahagian darimu. Jadi pembahagian golongan itu adalah berdasarkan beriman tidaknya manusia. Beriman satu golongan, tidak beriman satu golongan lagi. Jadi tidak bisa satu golongan itu di dalamnya ada beriman dan tidak beriman. Enggak. Jadi ada golongan beriman, ada golongan tidak beriman. Dua saja kumpulan manusia itu. Beriman, tidak beriman. Yang tidak beriman, ada yang terus terang mengatakan saya tidak beriman, saya kafir. Itu orang kafir. Tapi ada pula yang tidak berterus terang, saya ini beriman padahal kafir. Ini namanya orang-orang munafik. Jadi manusia itu dua saja kumpulannya. Satu calon penghuni surga, satu lagi calon penghuni neraka. Karena dua saja tempat nanti di hari akhirat. Tak ada yang ketiga. Walakinnahum qaumun yafraqun. Padahal mereka itu adalah orang yang, akan tetapi mereka itu adalah orang-orang yang atau kaum yang sangat takut kepadamu. Mengapa mereka takut kepada orang-orang beriman? Sebab mereka menipu orang-orang beriman. Maka mereka takut orang-orang beriman mengetahui mereka itu menipu. Maka mereka sembunyikanlah perbuatan menipu tersebut. Orang-orang beriman pula dengan keimanan yang ada di hati mereka, apalagi apabila Allah memberikan cahaya di dalam hati mereka sehingga dapat melihat ini orang munafik ini. Maka apabila mereka akan diketahui sebagai orang munafik, maka mereka berbohong lagi untuk menutupi kemunafikan mereka. Apabila mulai pula diketahui, berbohong lagi untuk menutupi kemunafikan mereka. Jadi orang munafik ini terus-terus mencari apa saja yang bisa untuk menutupi kemunafikan mereka. Jadi mereka ini terbeban tidak dengan kemunafikan itu? Terbeban karena takut diketahui sebagai orang-orang munafik oleh orang-orang beriman. Maka mereka adalah orang-orang yang takut kepada orang beriman. Maka orang munafik hidupnya terbeban, orang-orang beriman tak ada beban. Karena orang-orang beriman tidak berbohong.
Setiap orang yang berbohong pasti takut sekali kalau diketahui telah berbohong, maka dia akan tutupi kebohongannya itu. Itulah dia keadaan orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu susah sekali hidupnya, sangat susah sekali, sangat sengsara sekali. Berikutnya lagi, Allah terangkan gambaran atau permisalan dari keadaan orang-orang munafik tersebut supaya mudah bagi kita untuk memahaminya. Yaitu gambarannya, lau yajiduna malja'an, jika mereka itu memperoleh malja'an, tempat berlindung. Mereka lari ke satu tempat yang tempat itu bisa melindungi mereka. Umpamanya apa? Benteng umpamanya. Benteng itu kan tempat berlindung juga. Maka mereka pergi cari benteng umpamanya, tempat berlindung. Umpamanya gunung, maka mereka pergi ke gunung. Au magharatin, atau gua. Magharah maknanya gua. Tapi ada di antara ulama tafsir membedakan antara magharah dengan ghar. Kalau magharah ini gua tetapi di bawah, di lembah. Tapi kalau ghar itu gua tapi di atas gunung. Gua Hira itu di mana? Di atas gunung. Gua Saur itu di mana? Di atas gunung. Tapi maghara gua tapi di lembah. Mengapa disebut gua yang di lembah? Mana yang lebih tersembunyi? Gua yang di atas gunung atau gua yang di lembah? Di lembah. Jadi orang munafik ini cari gua yang di lembah karena takutnya kepada orang-orang beriman. Takut sebagai untuk menutupi dirinya. Ini diterangkan oleh sebahagian ulama tafsir kita. Ini tentang keadaan orang-orang munafik di medan perang. Jadi kalau di medan perang, mereka bukan pergi bertemu dengan musuh, enggak. Mereka pergi cari tempat berlindung. Orang-orang beriman pergi bergerak ke hadapan, mereka pula mencari tempat berlindung. Mana perginya? Ke benteng-benteng. Kemana perginya? Ke lembah-lembah yang ada lubang di situ. Au muddakhalan, atau lubang yang sempit. Muddakhalan ini tempat masuk yang sempit. Bermakna kecil pun dia akan masuk ke situ. Biasanya kan lubang kecil, apa yang ada dalamnya itu? Biasanya ada buaya dalamnya, ada ular, ada kalajengking, ada lipan. Orang munafik ini pun tak takut kepada binatang-binatang yang berbisa itu, karena takutnya kepada orang beriman lebih lagi, atau takutnya kepada musuh itu lebih lagi. Jadi penakut betul lah orang-orang munafik ini ya. Maka kita tengok, nampak saja dia mengepalkan tangannya ke atas. Mari kita berjuang. Sebentar saja itu. Apabila nampak musuh itu lari, maka istilahnya lari tunggang langgang. Apa tunggang langgang itu? Nah ini ayatnya ini. Lawallau ilaihi, mereka itu akan lari ke tempat persembunyian itu. Wahum yajmahun, dengan cepat. Dengan cepat ni lah yang tadi kita sebut tunggang langgang itu. Apa makna yajmahun ini? Yajmah, al-jamuh, ini maknanya cepat sekali, tak terkendali lagi. Orang kalau lari cepat tak terkendali, seperti apa larinya ini? Jadi langkahnya bukan langkah 1, 2 lagi, langkah 1000 namanya. Macam mana langkah 1000 itu? Kemudian diterangkan umpamanya lari tanpa bisa siapa yang menghalang lagi. Tak ada lagi yang bisa menghalang. Biasanya kalau orang sudah takut, parit yang lebar pun dia akan lompati. Karena sudah tak ada lagi rasa takut. Parit bukan yang menghalang. Begitu juga umpamanya ada kuda. Kuda kalau larinya cepat, sudah cepat sekali, tak ada siapa yang bisa menghalang. Penunggangnya pun tak bisa menghalang. Penunggangnya mau memberhentikannya, kuda itu tak mau berhenti karena larinya sangat cepat sekali. Begitulah cepatnya orang-orang munafik lari karena ketakutan. Begitu Allah memberikan gambaran bahwasanya orang munafik itu lemah sebenarnya.
Maka jangan lihat jumlah mereka lemah. Sebanyak apapun mereka itu lemah. Apa yang membuat mereka itu lemah? Karena kekufuran yang ada dalam hati. Jadi orang munafik itu lemah karena kekufuran, maka orang-orang kafir pun lemah karena kekufuran mereka. Maka jangan pernah merasa hina, lemah, wala tahinu. Jangan kamu merasa hina, wala tahzanu. Jangan merasa sedih. Wa antumul a'launa, kamu adalah tinggi. In kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Oh, ayat ini memberikan semangat, memberikan semangat. Jangan takut. Jangan takut. Ayat berikutnya lagi. Tadi tentang sifat orang munafik, penakut. Yang kedua pula, sifat orang munafik cinta dunia, tamak kepada harta. Wa minhum, dan sebahagian dari mereka, sebahagian dari orang-orang munafik. Jadi ada yang masuk ke sifat yang pertama, ada pula yang masuk ke sifat yang kedua ini, yaitu mayyalmizuka. Ada orang yang yalmizu, al-lamzu yaitu al-aibu, yaitu yang mencelamu, mengaibkanmu. Jadi ada yang mengaibkan Rasulullah, mencela Rasulullah. Fis sadaqat, dalam pembahagian harta, pembahagian zakat. Ini ada sebab turun ayatnya ini. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang lelaki dari Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, dari kelompok Tamim, datang menjumpai Rasul. Apa katanya kepada Rasul? Ketika Rasulullah telah membagi pembahagian berkaitan dengan harta rampasan perang, ada juga di riwayat yang lain berkaitan dengan pembahagian zakat. Setelah Rasulullah membagi, dia datang. Apa katanya kepada Rasul? Ya Rasulullah, i'dil. Ya Rasulullah, berlaku adillah. Dia katakan kepada Rasul, berlaku adillah. Kalau kepada manusia biasa dia mengatakan berlaku adillah, wajar. Kepada Rasulullah pula dia mengatakan berlaku adillah, berarti seakan-akan Rasulullah tidak berlaku adil. Maka Rasulullah pun mengatakan, wahai fulan, kalau aku tidak berlaku adil, siapa lagi yang akan berlaku adil? Karena Rasulullah menetapkan pembahagian itu dengan wahyu dari Allah. Kalau menetapkan pembahagian dengan wahyu dari Allah, maka pastilah adil. Manusia biasa menetapkan sesuatu tidaklah dengan wahyu Allah. Karena apabila tidak menerima wahyu, maka ia menetapkan dengan dirinya sendiri, maka boleh jadi tidak berlaku adil. Tapi si munafik ini pula meragukan keadilan Rasulullah. Ya Rasulullah, berlaku adillah. Maka Rasulullah pun marah, kalau aku tidak berlaku adil, siapa lagi yang akan berlaku adil? Orang lain berlaku adil karena mencontohku yang adil, maka dia menjadi adil. Tapi kamu pula meragukan keadilanku. Mendengar jawaban Rasul ini, maka Abu Bakar, Umar. Kalau Abu Bakar ni tabiatnya agak lembut, tetapi kalau Umar, tabiatnya keras. Mendengar Rasulullah marah seperti itu, kalau bukan aku yang berlaku adil, siapa lagi? Ini orang ini nampaknya membuat Rasulullah marah. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya ya Rasul. Rupanya perlu juga ada orang seperti Umar bin Khattab ini, yang agak keras lah. Izinkan aku untuk memenggal lehernya, karena dia ini meragukan keadilanmu ya Rasul. Berarti tidak percaya kepadamu sebagai seorang Rasul. Dia ini tak beriman ini. Izinkan aku untuk memenggal lehernya. Ini orang kafir ini, orang munafik. Tapi Rasulullah mengatakan biarkan. Jadi sebab turun ayat ini
ada dari kalangan orang munafik itu yang mencela Rasul. Seperti apa bentuk celanya? Mengatakan kepada Rasul supaya Rasul berlaku adil dalam pembahagian harta rampasan atau pembahagian zakat. Ada banyak riwayat. Yang penting adalah dalam pembagian harta. Kemudian dijelaskan. Nah, penjelasannya ini menerangkan siapa rupanya orang yang mengatakan kepada Rasul ini berlaku adil. Oh, rupanya adalah fa'in u'tu minha radu. Jika mereka itu diberi sebahagian daripadanya, mereka senang hati. Wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun. Dan jika mereka tidak diberi sebahagian darinya, mereka itu marah. Oh, berarti ketika menyebut kepada Rasul berlaku adillah supaya diberikan bahagian yang banyak kepadanya. Oh, berarti jelas sekali kalau sudah seperti ini tanda-tandanya ini orang munafik ini. Orang munafik. Oh, jadi orang munafik itu dari ayat ini adalah orang yang sebenarnya yang mereka cari, yang mereka kejar adalah harta benda. Diberi harta senang, tak diberi harta marah-marah. Musuh pula pandai. Musuh pandai. Untuk menghancurkan umat Islam itu dicari mana yang ada benih-benih, bibit-bibit kemunafikan. Kasih aja uang pada dia, maka dia senang. Maka perintahkan apa saja yang diperintahkan padanya, dia akan lakukan. Apa nanti kerjanya nanti? Memecah belah umat ini. Ada orang itu sekarang di tengah umat? Oh, banyak sekali. Bukan hanya dikasih uang, dikasih jabatan. Mana jabatan yang kamu inginkan? Tapi nanti kamu mesti melakukan apa yang aku perintahkan. Setuju? Setuju. Deal? Oh, pakai bahasa Inggris pula dia. Orang munafik. Karena yang mereka kejar adalah dunia. Agama bagi mereka tidak berharga karena mereka adalah orang-orang yang cinta dunia dan tidak percaya kepada hari akhirat. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dan mereka itu terhadap hari akhirat mereka itu lalai. Yang melalaikan mereka adalah dunia. Dunia membuat mereka melupakan akhirat. Kalau kita beritahu di sana ada akhirat, di sana ada surga, itu ramalan itu. Itu ramalan. Tak ada itu. Pasti ada hari akhirat, tak ada. Itu hanya dibuat-buat saja oleh orang-orang yang meramal bahwasanya di sana ada hari akhirat. Ada orang tuh seperti itu sekarang ini. Ada. Siapa orangnya? Kau tak tahu orangnya. Tetapi dari tanda-tandanya kita sudah mengetahui, oh ini orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang lalai dari meyakini hari akhirat yang pasti. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ini disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-7. Mereka itu hanya mengetahui yang zahir saja dari kehidupan dunia ini. Materi-materi, benda-benda, itu yang mereka fahami. Tapi mereka tidak mengetahui sebenarnya nilai hidup ketika di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Karena pada akhirnya kita akan mati dan nanti akan dikembalikan kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, kemudian kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Oh, ayat ini jelas. Maka orang-orang beriman meyakini betul apabila hidup ini sebenarnya adalah untuk hidup di dunia ini sebenarnya adalah untuk hidup di akhirat nanti, maka mereka menyiapkan diri dengan bekal keimanan yang ada di dalam hati. Tapi tidak demikian orang-orang munafik. Kemudian ayat berikutnya lagi, yaitu ayat yang ke-59 dari surah At-Taubah. Ayat terakhir dari 4 ayat yang kita pelajari dalam pertemuan ini, yaitu menerangkan tentang
Orang-orang munafik ini orang-orang yang tidak berpuas hati dengan pembahagian yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada pembahagian harta rampasan perang, ada pembahagian zakat umpamanya. Nah, apabila mereka mendapatkan sedikit, mereka tidak redha, tidak berpuas hati, karena mereka ingin banyak, lebih banyak dari orang lain. Kalau dapat, mereka lah yang paling banyak dapat, karena memang mereka mengejar harta itu betul, mengejar benda itu, materi dunia. Maka ayat ini berbentuk andaian seandainya, tapi tak berlaku. Seandainya mereka itu redha, seandainya mereka itu suka melakukan ketaatan, itu adalah lebih baik. Tapi andaian itu tak berlaku. Mereka tidak redha, mereka tidak suka melakukan ketaatan. Maka jadilah mereka orang-orang yang tercela, karena tidak redha dengan ketetapan Allah dalam pembahagian harta rampasan perang atau harta berupa sedekah atau zakat, seperti yang disebutkan nanti dalam ayat berikutnya. Nah, ayat berikutnya, ayat yang ke-60 itu menerangkan tentang 8 asnaf sebagai penerima zakat. Nah, jadi ada 8 asnaf, 8 kelompok. Siapa yang menetapkan 8 sebagai penerima zakat ini? Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka tidak puas kalau yang menetapkan Allah, kemudian mereka sebagai yang mendapatkan sedikit. Mereka tidak redha. Seandainya mereka redha, itu adalah lebih baik, tetapi rupanya mereka tidak redha. Nah, Allah menyebutkan dalam ayat yang ke-59 tentang mereka yang tidak redha. Mereka orang-orang munafik yang tidak redha. Walau annahum radu, dan jika sesungguhnya mereka itu redha, atau sungguh mereka itu redha. Redha maknanya berpuas hati, bersedia menerima, mau menerima ma atahumullahu wa rasuluh, apa-apa yang Allah dan Rasulnya berikan kepada mereka. Berapa mereka dapat bahagian? 1/5. Ambillah 1/5 itu, jangan minta lebih lagi. Ini bukan hanya dibawa kepada pembahagian harta rampasan, ini juga dibawa kepada pembahagian faraid umpamanya, warisan. Nah, laki-laki biasanya dapat berapa lebih banyak dari perempuan? Anak laki-laki berbanding anak perempuan, dapat 2 kali lebih banyak dari anak perempuan. Kalau laki-laki, anak laki-laki dapat 1, anak perempuan dapat setengah. Kalau anak laki-laki dapat 2 juta, anak perempuan dapat 1 juta. Padahal yang mengasuh emak ini, yang mengasuh ayah ini, anak perempuan itu bersusah payah. Anak perempuan pergi membawa ayah emak ini pergi ke dokter, membelikan obat siang malam dan seterusnya. Yang laki-laki entah kemana. Tiba-tiba pada waktu pembahagian harta rampasan perang, yang laki-laki dapat 2 kali lebih banyak dari perempuan. Yang perempuan terima atau tidak sebahagian dari laki-laki? Redha sajalah. Ini yang mana redha. Ini tak adil lah. Jangan sebut tak adil. Inilah pembahagian dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan faraid, dan begitu juga dalam pembahagian yang lain. Dan jika sesungguhnya mereka itu redha terhadap apa-apa yang Allah dan Rasulnya berikan kepada mereka, itu kaitan dengan redha. Redha itu di mana? Redha itu di hati. Redha itu bukan di mulut. Redha. Bukan di mulut. Redha itu di hati. Redha itu bukan diangguk. Redha mengangguk sampai ke lutut, nampaknya mengangguk. Tetapi anggukan itu bukan pertanda redha.
redha itu di hati. Dari mana kita tahu redha itu di hati? Karena ada hadis Nabi, ridhaha sumtuha. Redha wanita itu adalah diamnya. Redha wanita diamnya. Ini kaitannya dengan seorang gadis wanita. Apabila ada laki-laki datang berminat kepadanya, kemudian si ibunya atau ayahnya memberitahukan kepada anak perempuannya, wahai anakku, ini ada nampak laki-laki mau datang berminat kepadamu. Bagaimana? Kamu setuju atau tidak? Redha atau tidak? Diam aja dia. Diamnya itu tanda redha, tanda setuju. Jadi redha itu pengukurnya bukan perkataan di mulut, bukan anggukan di kepala, diam saja, itu sudah cukup untuk mengatakan redha. Karena redha itu penentunya adalah hati. Berapa banyak orang yang di mulut mengatakan redha, 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 mengangguk, tapi rupanya tak redha. Maka penentu redha itu adalah hati. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang hati orang-orang munafik. Mereka itulah orang-orang yang tidak redha terhadap apa-apa yang Allah telah tetapkan. Jadi Allah menyingkap hakikat orang-orang munafik yang tidak dapat diketahui oleh manusia dengan mata kepala manusia, tetapi Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, kemudian memberitahukan kepada orang-orang beriman bahwasanya orang-orang munafik adalah orang-orang yang tidak redha. Kemudian dari sisi kepercayaan atau keyakinan, orang munafik ini tak yakin janji Allah bahwasanya Allah akan memberikan karunia-Nya, itu tidak yakin. Meskipun sekarang ini belum nampak lagi, tetapi apabila orang-orang beriman mendengar bahwasanya di sana ada ayat Al-Quran menerangkan tentang janji Allah, maka mereka yakin bahwasanya janji Allah itu pasti menang. Pasti setiap orang yang berbuat baik pasti akan mendapatkan kebaikan. Yakin. Apa sebab yakin? Allah yang berfirman, dan itu adalah janji Allah. Setiap orang yang berbuat baik, umpamanya apa? Menafkahkan harta, janji Allah, satu yang dinafkahkan akan digandakan menjadi 700 kali ganda. Yakin? Setiap kali nafkah diberikan akan diganti. Yakin? Keyakinan itu pada orang-orang beriman ada, tetapi pada orang-orang munafik tidak ada. Maka tidak ada harapan akan mendapatkan kebaikan dari Allah pada masa yang akan datang. Pada orang munafik itu tidak ada. Maka hitung-hitungan orang munafik yang di depan mata saja, yang berkaitan dengan benda-benda. Nah, ini singkatnya akal orang-orang munafik, singkat akalnya. Maka kita sebut sekarang ini orang munafik ini kalau berkaitan dengan keimanan, keyakinan, janji-janji Allah, orang-orang munafik ini orang-orang yang gagal faham. Ini istilah sekarang ini, gagal faham. Tak bisa faham, ya, gagal faham. Mungkin ya tak bisa memahami yang berkaitan dengan janji Allah karena kaitannya dengan keimanan. Sementara orang-orang munafik tidak memiliki keimanan. Maka bagaimana bisa memahami yang berkaitan dengan keimanan sementara di hati mereka tidak ada keimanan? Akhirnya gagal faham. Waqalu, dan mereka berkata, kalaulah mereka berkata, ini jika mereka berkata, ini kaitan dengan keyakinan. Tadi kaitan dengan hati di dalam redha atau tidak. Ini kaitan dengan keimanan dan keyakinan. Kalau mereka mengatakan hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami, maka tak ada nilai bagi kami harta benda yang ada ini. Sedikit pun kami pun tak peduli. Sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Kami yakin bahwasanya Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami, akan memberikan. Pada waktu berkata, sudah diberikan? Belum, tapi Allah akan memberikan nanti. Nah,
Itu membuat mereka bisa menerima pembahagian yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, meskipun yang mereka dapatkan sedikit. Biarlah saya dapat sedikit ini, tapi nanti Allah akan memberikan lebih banyak lagi dari yang sudah kami dapatkan ini. Lebih banyak digunakan kata min fadlih, sebahagian dari karunia-Nya. Syekh Sya'rawi mengatakan kalau disebut karunia itu pemberian yang lebih tinggi. Ada rahmat, ada nikmat, ada berkat, ada karunia. Nah, karunia itu tinggi sekali. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itu dia para rasul yang kami lebihkan dari kata fadlan, faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Dengan apa dilebihkan? Dengan mukjizat. Mukjizat itu pemberian yang istimewa dari sisi Allah. Itu adalah karunia dari Allah. Nah, digunakan kata karunia karena karunia itu lebih berharga dari harta yang didapatkan itu. Inna ilallahi raghibun, sesungguhnya kami kepada Allah adalah orang-orang yang suka melakukan ketaatan. Kami ini suka, kesukaan kami itu menjadikan kami ikhlas, menjadikan kami khusyuk, menjadikan kami sungguh-sungguh. Ini yang membuat kami banyak beramal di dunia. Ini yang akan menjadi sebab bagi kami mendapatkan balasan kebaikan di hari akhirat. Inilah yang menjadi tumpuan hidup kami di dunia ini, bukan harta benda itu. Andaikan seperti ini sikap mereka, itu adalah lebih baik. Tapi sayangnya sikap orang-orang munafik tidak seperti itu. Maka mereka adalah golongan yang tercela. Pertama, karena cinta kepada dunia, dan satu lagi karena takut kepada mati. Dan dengan dua sifat tercela itu, mereka adalah orang-orang yang tidak berkepribadian. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari sifat-sifat kemunafikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.